warung kopi Kang Jalu di Dusun Kaliwungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Rajeswari Widuri. Wah, ini udah kisah kedua ya untuk Widuri. Dan untuk kisah kedua Widuri kali ini akan menceritakan tentang sosok Kang Jalu. Jadi Kang Jalu ini adalah pemilik warung kopi di Desa Kendalwungu yang ada di Jawa Tengah. Nah, di sini ternyata Kang Jalu yang tidak merasakan apa-apa di awalnya, kok tiba-tiba bisa berinteraksi dengan sosok makhluk halus atau makhluk gaib. Wah, ini gimana nih keseruannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Di sebuah dusun terpencil yang bernama Dusun Kaliwungu, terdapat satu warung kopi yang selalu ramai setiap malam, yakni warung kopi milik Kang Jalu yang biasa disebut dengan Warkop Kang Jalu. Warkop Kang Jalu, tempat di mana para bapak-bapak dan anak muda berkumpul saat malam hingga menjelang pagi. Tak heran jika warkop Kang Jalu selalu ramai, karena warkop tersebut adalah warkop satu-satunya yang berada di Dusun Kaliwungu. Malam itu, sekitar pukul 8 malam, sudah ada beberapa anak muda yang sedang berkumpul sambil menikmati kopi dan beberapa cemilan di warkop Kang Jalu. Ini malam kayaknya mau hujan gede, Kang. Kang Jalu nutup gas gak? Tanya Bagus. Ya lihat nanti, Gus. Kalau sekiranya sepi yo nutup. Kalau masih rame ya gas, tetap buka sampai pagi. Lagian nutup cepet-cepet juga mau ngapain sih, Kang? Orang di rumah juga nggak ada yang nungguin kan? Ledek Joko. Ngeledek aja kamu, Jok. Celetuk Jalu merasa kesal. Joko dan Bagus hanya terkekeh mendengar jawaban Jalu yang terlihat kesal selalu diledek. Ya, usia yang sudah cukup matang, seharusnya Jalu sudah menikah, bahkan memiliki anak. Akan tetapi, sampai saat ini Jalu masih betah menyendiri, entah memang belum menemukan jodoh yang pas atau tidak ada yang mau dengan Jalu. Malam itu, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suasana dusun sudah mulai terlihat sepi, apalagi semilir angin yang cukup kencang menandakan akan turun hujan. Cok, pulang yuk, kayaknya mau hujan ini. Ajak Bagus kepada Joko. Iya ya, kita tinggalin Kang Jalu sendirian, biar nanti ditemenin sama Demit. Ledek Joko. Bagus pun hanya manggut-manggut dan terkekeh. Mereka berdua memang suka sekali mengusili Jalu yang kerap emosian. Lama-lama tak ketok kalian berdua. Dah sana pulang. Gak apa-apa, saya ditemenin Demit, asal Demitnya cantik. Hati lo, Kang, kalau ngomong nanti jadi kenyataan lo, ucap Joko sembari merogoh saku celananya. Jalu pun hanya mendengus kasar dan tak lagi memperdulikan ucapan Joko. Sementara Joko dan Bagus mengeluarkan lembaran uang pas untuk membayar apa yang sudah mereka nikmati. Ini saya bayar. Udah, jangan gak enak gitu, Kang, mukanya. Ledek Bagus. Dasar bocah, umpat Jalu sembari meraih nampannya dan hendak memukul kepala Bagus. Namun Bagus sudah lebih dulu menghindar dan terkekeh, lalu pergi bersama Joko meninggalkan warung kopi. Seketika, suasana yang semula ramai dengan canda tawa kini terasa sepi dan sunyi.
Waduh, itu dua bocah pulang kok jadi berasa sepinya ya. Apa nutup gasik aja ini? Celetuk Jalu sembari melihat sekitar. Baru saja berpikir hendak tutup, tiba-tiba Jalu dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita yang sudah duduk di warung kopinya. Sejak kapan ada perempuan di sini? Gumam Jalu yang baru menyadari kedatangan sosok perempuan tersebut. Kang, saya numpang duduk ya. Saya kedinginan. Iya dek, monggo-monggo. Ucap Jalu terbata-bata. Jalu pun terdiam, mengamati wajah perempuan tersebut yang terlihat asing. Bukan warga dusun sini ya dek? Iya. Lah terus ini dari mana ya? Kesininya sama siapa? Saya sendiri jalan dari sana. Ucap perempuan tersebut sambil menunjuk jalan yang menuju area persawahan dan perkebunan. Oh gitu. Mau saya bikinin teh hangat gak? Kayaknya kedinginan. Perempuan itu hanya mengangguk tanpa bersuara. Wajahnya terlihat sangat pucat dan berantakan. Jalu yang merasa iba pun langsung membuatkan teh hangat dan memberikannya pada perempuan tersebut. Monggo dek. Lagi-lagi perempuan itu hanya diam dan mengangguk saja, lalu menatap secangkir teh hangat buatan Jalu tanpa berkedip. Jalu pun kembali ke dalam warung kopinya dan sibuk menghitung hasil penjualannya hari ini. Namun, baru saja selesai menghitung dan menoleh ke arah perempuan itu, rupanya perempuan tadi sudah tidak ada lagi, bahkan tehnya masih utuh tanpa berkurang sedikit pun. Lah, perempuan tadi kemana perginya ya? Ucap Jalu kebingungan. Ia yang penasaran pun mencoba keluar dari warkop dan celingukan mencari sosok perempuan tersebut hingga tiba-tiba saja dari belakang ada yang menepuk pundak Jalu. Seketika Jalu pun terperanjat karena kaget. Kang Jalu ngeliatin apa? Tanya Anto yang sudah berada di belakang Jalu. Ya Allah ya Gusti, bikin kaget aja sih kamu tak? Celetuk Jalu sambil mengusap dadanya. Mana saya tahu kalau Kang Jalu bakalan kaget. Lagi ngeliatin apa sih? Jalanan kosong gitu diliatin. Itu tadi itu ada perempuan datang ke sini sebentar. Saya kasih teh hangat. Lah, pas saya nengok, tiba-tiba orang udah nggak ada. Orang beneran apa bukan? Tanya Anto memastikan. Ya beneran toh. Wong saya ajak ngobrol dia nyaut. Dah, demit sekarang itu pinter Kang. Jangankan nyaut, ketawa aja pinter kok. Ledek Anto terkekeh. Dasar kamu toh. Mau apa kamu sini? Ya biasa, ngopi. Bosan ngopi di rumah, rasanya beda. Lah, saya itu udah hafal sama kamu toh. Palingan, kamu itu lagi berantem kan sama si Sri toh? Ledek Jalu. Anto pun hanya terkekeh pelan, kemudian duduk di kursi, lalu memesan kopi susu kesukaannya. Tak berselang lama, Jalu pun membuatkan kopi tersebut dan mengajak Anto mengobrol. Tadinya saya mau nutup gasik, soalnya kayak mau hujan gede ini. Tapi tadi keburu ada perempuan itu datang. Wah, jadi penasaran saya Kang sama wujud perempuan itu. Ya kayak perempuan biasa. Cuma itu loh, wajahnya sedikit pucat, kayak orang kedinginan. Makanya saya bikinin teh. Waduh, jangan-jangan itu beneran demit kali Kang. Lagian malam-malam begini, masa iya ada perempuan keluyuran kejelas? Cetus Anto. Jalu hanya terdiam. Ia berpikir sejenak, mencerna ucapan Anto yang memang ada benarnya. Di dusun mereka, jarang sekali ada warga yang keluar malam ke dusun lain, apalagi perempuan dan sendirian. Kecuali jika ada acara khusus dan ramai-ramai karena letak dusun pelosok dan kurangnya akses yang aman menuju tempat lain. Udahlah, jadi pusing aku mikirin tuh perempuan, ucap Jalu. Tiba-tiba saja, rintik-rintik hujan mulai turun membasahi jalanan. Kang, ngomong-ngomong, si Erwin itu sekarang kayaknya jarang kelihatan nongkrong di sini deh. Biasanya hampir tiap malam dia. Tanya Anto. Iya juga ya. Baru sadar saya toh, kalau si Erwin udah lama gak mampir. Ada kali ya di Garian. Bukan rumahnya sampingan sama Kang Jalu. Sering lihat di rumahnya enggak Kang? Gak merhatiin saya.
Tapi ya emang, beberapa hari ini memang saya nggak lihat itu bocah. Terakhir lihat itu waktu dia mampir sebentar, katanya habis nganterin pacarnya, pulang terus mampir ke sini. Jelas Jalu. Anto pun hanya manggut-manggut sambil menyeruput kopi susunya itu. Hingga beberapa puluh menit berlalu, kini rintik hujan mulai reda. Anto yang memanfaatkan kesempatan itu pun bergegas membayar kopinya dan hendak pulang. Udah malam Kang, saya pulang dulu. Takut si Sri nantinya makin bakalan ngamuk. Ucap Anto sambil memberikan selembar uang kepada Jalu. Dasar suami takut istri, ledek Jalu. Gak tahu aja si Sri. Kalau merepet udah kemana-mana. Yes, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Melihat suasana semakin sepi, Jalu pun memilih berkemas dan menutup warungnya lebih cepat. Selesai nutup, dengan sepeda ontelnya, Jalu mulai menyusuri jalanan yang sudah terlihat sepi dan basah akibat hujan. Hanya ada suara katak dan jangkrik yang saling bersaut-sautan. Gile, sepi bener kalau waya hujan begini. Andai aja punya istri, sampai rumah pasti langsung ada yang nemenin, ucap Jalu berhayal. Sesampainya di halaman rumah, ia memarkirkan sepedanya di teras dan membuka pintu, lalu kembali menutupnya rapat-rapat. Ya, Jalu hanya tinggal seorang diri karena merupakan yatim piatu. Dia sudah lama ditinggal oleh kedua orang tuanya meninggal. Sementara sang adik perempuannya yang sudah lebih dulu menikah harus hidup bersama suami di dusun sebelah. Namun adik Jalu yang bernama Ratna itu sesekali datang hanya untuk menjenguk Jalu atau sekedar singgah. Malam itu pun berlalu. Pagi-pagi sekali, Jalu yang sudah terbangun pun keluar rumah dan menyapu halaman rumah karena terlihat banyak dedaunan kering berserakan yang belum sempat ia sapu sebelumnya. Suara sapu berpadu dengan dedaunan kering terdengar menimbulkan suara yang khas. Saat tengah sibuk menyapu, Jalu disapa oleh Indri tetangganya. Rajin benar Kang Jalu. Ini mah yang jadi istrinya Kang Jalu seneng banget kalau punya suami rajin begini. Indri, bisa aja kamu Indri, kan jadi malu ini. Serius tahu Kang, kalau Mas Erwin mah boro-boro mau megang sapu, nyuci piring bekas dia makan sendiri aja nggak mau. Iya, ngomong-ngomong, gara-gara kamu nyebut si Erwin, kabarnya gimana dia? Kok saya perhatiin beberapa hari ini nggak kelihatan. Biasanya tiap malam nongkrong di warung dia. Tanya Jalu penasaran. Indri terdiam. Ia menghembuskan nafas kasarnya dengan wajah yang semula ceria berubah menjadi masam. Ditanya malah diem. Itulah, Mas Erwin tuh aneh akhir-akhir ini Kang. Suka ngurung diri di kamar. Kadang aja tengah malam teriak-teriak. Bikin orang rumah kaget. Lu Indri. Aduh, apa jangan-jangan kesambet kali dia? Sambet apanya? Orang udah diruqyah masih tetap. Kayaknya emang lagi stres. Mungkin putus cinta dia sama pacarnya. Nah, bisa jadi itu. Sering-sering aja diajak ngobrol kalau gitu Indri. Kasihan si Erwin. Usul Jalu yang dibalas anggukan oleh Indri. Ya Kang, pulang dulu. Ini sarapannya udah ditungguin ibu sama bapak. Jelas Indri yang dibalas anggukan oleh Jalu. Setelah kepergian Indri, Jalu pun kembali melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Di sisi lain, Indri yang baru pulang pun langsung meletakkan kantong kresek berisi beberapa bungkus nasi di atas meja. Indri, coba panggilin masmu, suruh keluar, Tita Busum. Ibu aja deh, kalau sama aku pasti Mas Erwin nggak mau. Kamu itu loh, disuruh ibumu kok malah nyuruh balik, tegur Payatno. Indri pun mendengus kesal. Mau tak mau, ia pergi menuju kamar sang kakak. Tok tok tok. Mas Erwin, dipanggil ibu sama bapak tuh, ucap Indri di depan pintu. Ya, jawab Erwin singkat. Sekarang loh Mas. Hening. Indri tidak lagi mendapat jawaban dari dalam kamar. Tak mau ambil pusing, Indri pun berlalu begitu saja dan kembali ke meja makan. Udah, tanya Busum. Ya udah, fotonya iya, paling bentar lagi keluar, ucap Indri cuek.
Sementara di dalam kamar, Erwin masih terdiam, mematung, seperti memikirkan suatu hal yang cukup berat. Namun, karena tak ingin membuat keluarganya khawatir, Erwin pun akhirnya memutuskan untuk keluar kamar dan menemui keluarganya. Erwin mendekat ke area meja makan. Indri yang melihatnya langsung memberikan kode pada kedua orang tuanya bahwa Erwin telah datang. "Sarapan dulu, Win," tawar Busum. "Iya, Bu," jawab Erwin singkat. Dengan acuh, Erwin hanya menarik kursi dan duduk, lalu meraih bungkusan nasi bagiannya. Ia langsung menyantap sampai habis dan langsung hendak pergi begitu saja tanpa ada obrolan apapun pada keluarga. "Win, mau kemana?" tanya Pak Yanto yang langsung mencegah kepergian Erwin. "Ke kamar, mau cari info kerjaan." "Duduk dulu, Bapak mau ngobrol sama kamu," tegas Pak Yanto. Erwin hanya terdiam. Ia yang sudah berdiri pun akhirnya terpaksa kembali duduk. Sementara Bu Sum dan Indri memilih pergi demi Pak Yanto dan juga Erwin memiliki ruang sesama pria. "Ada apa, Pak?" "Kamu akhir-akhir ini masih sering ngurung diri, kenapa? Bapak kira kamu kayak gini karena ketempelan. Sampai Bapak panggil Ustadz Malik Putrukiah kamu waktu itu." "Aku ngurung diri itu ya karena mau nenangin diri, Pak. Lagian aku juga lagi fokus cari info pekerjaan," jelas Erwin. "Ya tapi nggak gitu juga caranya, Erwin." "Jadinya harus gimana?" tanya Erwin. "Ya bersosialisasi itu penting. Jangan suka mengurung diri, apalagi menyendiri. Gimana nanti kamu beradaptasi di lingkungan kerjaan? Kamu kalau di rumah saja kelakuannya kayak begini." Iya ya, Pak, nanti aku nggak begitu lagi. Tapi hari ini aku memang lagi nggak mau diganggu," ucap Erwin yang langsung berlalu begitu saja meninggalkan Pak Yatno. Anak zaman sekarang, kalau dibilangin bisa saja jawabnya. Beda sama anak zaman dulu yang selalu nurut sama ucapan orang tua, keluh Pak Yatno. Sementara itu, Erwin pun langsung kembali ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, ia terduduk merenung, lalu meraih sebuah buku dan menulis sesuatu di sana. Entah apa yang Erwin tulis, yang jelas hanya Erwin sajalah yang tahu. Selesai menulis, buku itu disimpan di laci mejanya. Sementara di sisi lain, Indri dan Bu Sum yang penasaran pun langsung mempertanyakan mengenai obrolan Pak Yanto dan juga Erwin. "Mas Erwin ngomong apa, Pak?" Kayak nggak tahu mas semua aja, Indri. Kalau ditanya ya jawabannya cuma mau nenangin diri, mau nyari info lowongan pekerjaan." "Pak, kayaknya si Erwin itu ada masalah deh, Pak," ucap Bu Sum. "Mungkin Mas Erwin habis putus cinta kali ya," jelas Indri. "Sudahlah, biarin aja. Nanti juga biasa lagi si Erwin. Yang penting kita sudah pastikan kalau si Erwin itu nggak ketempelan," ucap Pak Yanto yang dibalas anggukan oleh Indri dan juga Bu Sum. Sekitar pukul 8 pagi, Jalu yang sudah beres dengan pekerjaan rumahnya pun bergegas mengunci pintu dan bersiap untuk membuka warungnya. Ya, Jalu memang membuka warkopnya itu pagi-pagi sekitar pukul 8 pagi dan tutup sekitar jam 2 dini hari. Itu pun jika banyak yang nongkrong. Dia memang sengaja membuka warkopnya pagi-pagi karena di jam-jam seperti itu biasanya banyak warga yang berlalu lalang hendak ke sawah dan pastinya ada beberapa warga yang singgah untuk sekedar minum kopi ataupun makan mie. Dengan santai, Jalu menggoes sepeda ontelnya menuju warung dan beberapa kali ia pun disapa oleh beberapa warga yang tanpa sengaja bertemu dengan dirinya itu. Sesampainya di warung, seperti biasa, Jalu langsung sibuk menyusun jualannya dan merapikan isi warung. "Jalu, baru buka," sapa Pak Lurah yang rupanya sedang mengecek kondisi dusun. "Pak Lurah, ya nih Pak, baru buka. Monggo,
Ngopi dulu Pak, tawar Jalu. Boleh deh Jalu, saya kopi hitam saja satu ya, ucap Pak Lurah yang langsung duduk di kursi. Oke, sebentar Pak Lurah, ucap Jalu yang dibalas anggukan oleh Pak Lurah. Tak butuh waktu lama, Jalu pun memberikan secangkir kopi hitam yang dipesan oleh Pak Lurah. Monggo Pak. Oke, matur nuwun. Pak Lurah pun langsung menyeruput kopi hitamnya dengan nikmat sembari mengamati area sekitar. Ngomong-ngomong, tumben Pak Lurah pagi-pagi sudah keliling dusun, tanya Jalu membuka obrolan. Iya Jalu, begini, ada warga dusun sebelah yang kehilangan anak gadisnya sudah beberapa hari ini. Dan katanya anak gadisnya itu sempat berteman atau mungkin pacaran sama anak Kaliwungu. Maka dari itu, saya lagi cari informasi. Jelas Pak Lurah. Loh, siapa tuh namanya Pak? Tanya Jalu. Si anak yang hilang ini namanya Elis. Cuma keluarganya tidak tahu si Elis ini pacaran sama siapa. Oh, biasanya teman-temannya yang tahu Pak kalau soal percintaan anak muda. Sudah ditanya semua teman-temannya, tapi katanya nggak ada yang tahu. Waduh, repot juga ya kalau begini. Keluarganya pasti khawatir banget, apalagi anak gadis. Makanya itu Jal. Ini juga sudah lapor polisi, tapi belum ada hasil. Maka dari itu, saya coba belusuan. Siapa tahu dapat informasi. Memang ciri-cirinya seperti apa ya Pak? Soalnya kan biasa banyak anak nongkrong di sini. Ya siapa tahu. Saya pernah lihat. Gak sekali dua kali. Kadang anak muda bawa pacar ke sini. Tapi saya sih selalu ngingetin. Kalau bawa anak gadis orang, jangan pulang kemalaman Pak Lurah. Sesuai petunjuk keluarga anak gadis yang hilang itu, Pak Lurah pun memberitahukan ciri-cirinya kepada Jalu. Mendengar secara serius tentang ciri-ciri gadis tersebut membuat Jalu sedikit teringat akan seseorang. Namun semakin diingat-ingat, justru Jalu semakin lupa. Kayaknya kok nggak asing ya Pak? Tapi kok saya nggak ingat sama sekali ya? Coba pelan-pelan ingat. Barangkali kamu pernah lihat dia kesini. Iya Pak Lurah, ini juga saya lagi coba ingat-ingat nih. Nanti kalau saya udah ingat betul, saya langsung kabari Bapak ya. Tenan yo, bantu saya, kasihan keluarganya. Nangis terus nyariin anak yang gak ketemu-temu. Anak muda zaman sekarang memang nyusahin orang tua terus ya Pak. Beda, gak kayak zaman saya waktu remaja. Ucap Jalu. Zamanmu itu yo masih takut bawa anak orang Jal. Ucap Pak Lurah lalu terkekeh. Jalu pun hanya tertawa mendengar jawaban dari Pak Lurah. Selesai menghabiskan kopinya, Pak Lurah pun langsung membayar dan berpamitan pergi karena masih harus mencari informasi mengenai gadis tersebut. Sementara Jalu kembali sibuk dengan pekerjaannya di warung hingga malam pun kembali tiba. Setelah sholat maghrib, suasana di warkop Jalu sudah cukup ramai dengan bujang-bujang tanggung yang sedang berkumpul. Sembari menikmati kopi, teh, dan sebagainya, mereka ada yang sedang mengobrol, main karambol, bahkan ada yang main catur. Beginilah cara Jalu agar hidupnya tidak terlalu kesepian dan masih bisa mendapatkan pemasukan untuk ia bertahan hidup. Saat sedang fokus memperhatikan para anak-anak yang sedang main karambol, tiba-tiba saja Jalu dikejutkan oleh kedatangan Erwin yang sudah berada di hadapannya. Kang, panggil Erwin kepada Jalu. Astagfirullah Erwin, bikin jantung saya mau copot aja kamu, keluh Jalu sambil mengusap dadanya. Maaf Kang, saya nggak sengaja. Iya nggak apa-apa. Baru kelihatan kamu Win, sakit? Nggak Kang, cuma emang lagi fokus cari info kerjaan, makanya jarang kesini. Oh gitu, guys. Mau pesan apa? Kopi susu aja satu Kang. Saya duduk di situ. Ucap Erwin sambil menunjuk ke arah Rizky dan juga Jamal yang tengah mengobrol serius berdua. Ya. Erwin pun bergegas menghampiri teman nongkrongnya itu. Win, gimana? Tanya Rizky. Yang gak gimana-gimana, jawab Erwin cuek. Jalu yang tengah membuat kopi pun sesekali melirik ke arah Erwin yang tengah sibuk mengobrol dengan Rizky dan juga Jamal. Entah mengapa,
Firasat Jalu mengatakan ada sesuatu yang sedang Erwin tutupi, apalagi melihat gelagat Erwin yang terlihat selalu gusar. "Win, nih kopinya udah jadi," ucap Jalu. "Ya Kang," ucap Erwin yang kembali mendekat ke arah Jalu lalu meraih kopinya. "Makasih banyak Kang." "Ya sama-sama." Erwin pun kembali ke tempatnya, sementara Jalu masih terus mengamati setiap anak-anak muda yang nongkrong di warkopnya itu. Tak terasa, waktu sudah semakin larut. Sekitar pukul 10 malam, para anak-anak yang nongkrong sudah mulai berhamburan pulang. Karena memang Jalu membatasinya demi keamanan bersama, kecuali rombongan bapak-bapak yang terkadang bergadang sampai pagi. Hingga tak butuh waktu lama, warkop Kang Jalu menjadi sepi. "Alhamdulillah, hari ini lumayan rame," ucap Jalu yang sibuk menghitung uang penjualan hari ini. "Kang Jalu," terdengar suara parau seorang perempuan yang menggema tepat di hadapannya spontan. Jalu menoleh ke arah suara tersebut yang rupanya itu adalah suara dari perempuan yang kemarin singgah lalu pergi begitu saja. "Loh dek, kamu itu kan yang kemarin itu ya?" tanya Jalu memastikan. Perempuan itu hanya menganggukkan kepalanya dengan wajah datar tanpa ekspresi. "Saya mau teh hangat, boleh Kang?" "Boleh. Nah, tapi tunggu dulu. Nama kamu siapa ya?" "Elis." Hmm, Elis ini dari mana ya sebenarnya? Terus kenapa kesini terus?" "Saya mau cari orang, mau minta tanggung jawab." Sebentar. Delis duduk dulu, biar saya bikinin teh," ucap Jalu yang dibalas anggukan oleh Elis. Jalu pun sibuk membuat secangkir teh manis hangat, sembari sesekali melirik ke arah Elis yang selalu menatapnya tanpa berkedip. Setelah membuatkan teh, Jalu pun keluar dari warungnya dan memberikan secangkir teh tersebut tepat di hadapan Elis. Bahkan Jalu melihat Elis dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pakaiannya masih sama seperti pakaian kemarin yang merupakan dress selutut warna coklat. Namun Jalu melihat Elis tidak memakai sandal sama sekali, bahkan kakinya kotor seperti habis menginjak tanah basah. Ini diminum dulu," ucap Jalu. Namun Elis hanya terdiam dan terus menatap Jalu dengan tatapan aneh. Wajahnya datar dan pucat, rambutnya kusut, bahkan dress yang dikenakannya pun ada beberapa bagian yang terkena noda tanah. "Tolong aku, Kang." Seketika, tubuh Jalu terasa kaku tak dapat digerakkan. Jalu yang bingung pun memekik saat tiba-tiba saja wajah Elis sudah sangat dekat dengan wajahnya hingga tiba-tiba saja Jalu merasa berada di tempat lain. Dia hanya bisa berdiri mematung tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. "Ada apa ini? Ada apa ya?" ucap Jalu gemetar. Jalu ketakutan, bahkan ia sampai kencing di celana. Namun hal yang tak terduga terlihat di depan matanya. Erwin tengah menggandeng tangan Elis tepat di hadapan Jalu. Tanpa melihat sosok Jalu yang berada di sana, seolah-olah Jalu hanya penonton yang sedang melihat sebuah adegan. "Lis, aku udah bilang sama kamu, jangan pernah temuin aku kalau aku lagi kumpul-kumpul sama teman-teman," ucap Erwin yang terlihat kesal. "Tapi Win, aku mau kasih tahu kamu sesuatu yang penting." "Apaan sih?" "Win, aku hamil. Ini anak kamu. Ibu sama bapak belum tahu. Aku takut mereka tahuin. Bisa-bisa aku diamuk sama bapak," ucap Elis dengan wajah cemas. Erwin terkejut saat mendapati Elis mengatakan hal tersebut. Wajahnya terlihat bingung dan juga bimbang. "Terus gimana dong? Kan kita masih muda banget. Kalau harus nikah sekarang, lagian aku juga belum dapat kerjaan. Aku kan baru lulus." "Tapi terus nasib aku gimana, Win?" Dua sejoli itu terlihat sangat bingung dan panik. Hingga akhirnya Erwin meminta Elis untuk menemuinya di sini saat malam tiba. Dan Erwin berjanji untuk mereka kabur bersama.
Tiba-tiba saja, suasana yang semula siang berubah menjadi suasana malam yang mencekam. Bahkan Jalu yang masih berdiri kaku pun seketika bulu kuduknya meremang karena merasakan sensasi tegang dan mencekam saat itu. Seperti perjanjian awal, dengan bermodal senter, Alice pun datang lagi tanpa membawa apapun. Di tempat dan titik pertemuan mereka sama seperti sebelumnya. Beberapa puluh menit menunggu, Alice pun tersenyum sumringah saat melihat kedatangan Erwin yang terlihat tergesa-gesa. Namun tiba-tiba saja Rizky dan juga Jamal muncul tepat di belakang Alice. Jamal memegangi tangan Alice, sementara Rizky menyekap mulut Alice. Di hadapannya berdirilah sosok Erwin dengan wajah yang datar. Yakin kamu, Win? Ngasih Alice sama kita nih? Tanya Rizky yang hanya dibalas anggukan oleh Erwin. Astagfirullah, ucap Jalu memekik. Tubuh Jalu rasanya ingin sekali memberontak dan menolong Alice. Namun sayang, ia seperti tidak bisa berbuat apa-apa karena ia hanya penonton. Rizky dan Jamal pun menodai Alice secara bergiliran di hadapan Erwin. Suara Alice pun memekik, meronta-ronta meminta pertolongan. Bahkan karena saking kuatnya meronta-ronta, Rizky dengan terpaksa memukul kepala Alice dengan batu yang berada di sampingnya hingga Alice pun meninggal seketika. Astagfirullah, dasar bocah-bocah biadab, umpat Jalu dengan mata yang sudah memerah menahan air mata dan amarah. Ia tak menyangka bocah-bocah yang ia anggap masih lugu bisa dengan tega menghilangkan nyawa seseorang. Aduh, gimana nih, Win? Lepasan aku ini. Alice sudah gak ada napasnya lagi, ucap Rizky ketakutan. Udah, kita kubur aja di sini. Cepat cari Pacul, ucap Erwin. Jamal pun bertugas untuk mencari Cangkul di rumahnya dan membawanya kembali ke lokasi dengan bantuan tenaga 3 orang. Alice pun dikubur dengan sembarangan dan para pelaku pun pergi begitu saja. Nafas Jalu terasa sangat sesak saat ia kembali ke tempat semula di depan warungnya, dan di mana rupanya ia berhadapan dengan arwah Alice yang belum tenang. Tolong Kang, bisik Alice. Kalimat terakhir sebelum Alice pergi. Saat Alice sudah tak lagi berada di hadapannya, tiba-tiba saja Jalu bisa menggerakkan tubuhnya. Ia langsung merasa lemas. Tubuhnya seperti tidak ada tenaga. Bahkan ia cukup syok dengan pengalaman pertama yang berurusan dengan sosok arwah. Astagfirullahaladzim. Nafasnya masih naik turun. Jalu pun memilih masuk ke dalam warung dan langsung berbenah untuk menutup warung kopinya. Setelah kejadian tersebut, Jalu mengalami demam hingga warung kopinya tutup untuk sementara waktu. Setiap malam, ia terus membayangkan adegan 3 pelaku yang brutal itu. Bahkan suara Alice yang kerap meminta tolong pun selalu menggema di telinganya. Saat Jalu duduk melamun, ia kembali teringat tentang kehadiran Palura saat itu yang sedang mencari gadis hilang yang bernama Alice. Apa Alice itu Alice yang sama dengan yang dicari sama Pak Lura ya? Gumam Jalu. Merasa hidupnya tak tenang dan seperti memiliki hutang janji pada Alice, Jalu pun berniat untuk menemui Pak Lura di rumahnya. Saat itu juga, dengan kondisi yang masih demam, Jalu mengeluarkan sepeda motornya yang jarang dipakai dan hanya dipakai untuk berbelanja bahan-bahan warung ataupun bepergian jauh. Ia melajukan sepeda motornya menuju rumah Pak Lurah yang letaknya di dusun sebelah. Sesampainya di halaman rumah Pak Lurah, buru-buru Jalu memarkirkan sepeda motornya dan bergegas mendekati rumah Pak Lurah. Ya, Jalu sengaja datang ke rumah Pak Lurah karena bertepatan hari Minggu, jadi besar kemungkinan Pak Lurah tidak berada di balai desa. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lurah pun membukakan pintu rumahnya. Jalu, mau ke masuk? Oke Bu Lurah. Pak Lurahnya ada? Ada di dalam. Ayo monggo masuk dulu. Jalu pun menganggukkan kepalanya dan memasuki rumah Pak Lurah dengan gusar.
Ia menunggu di ruang tamu, ditambah wajahnya kebingungan. Tak berselang lama, Pak Lurah pun datang menemui Jalu. "Jalu, apa kabar?" "Baik, Pak." "Jalu, mau teh atau kopi?" tawar Bu Lurah. "Duh, gak usah repot-repot Bu Lurah. Tadi saya udah ngopi di rumah." "Yakin nih gak mau? Ada cemilannya juga. Saya baru aja bikin pastel ini loh." "Ya wis kalau gitu boleh deh Bu, kalau dipaksa." "Teh aja kalau gitu," ucap Jalu yang membuat Bu Lurah terkekeh. Bu Lurah pun pergi meninggalkan Pak Lurah dan juga Jalu. Tak selang lama ia pun kembali dengan membawa 2 cangkir teh hangat dan sepiring pastel. "Monggo dinikmati, saya masuk dulu," ucap Bu Lurah. "Matur nuwun Bu." "Jalu, gimana? Kamu sudah dapat info?" tanya Pak Lurah. "Nganu Pak, sebenarnya begini Pak. Duh, saya kok bingung ini. Harus mulai dari mana ya? Soalnya mungkin bisa aja Bapak ini tidak percaya dengan apa yang sudah saya alami," ucap Jalu dengan wajah cemas. "Ada apa? Cerita saja." "Ah, Begini Pak, sebelum Pak Lurah datang, itu saya pernah didatangi oleh gadis malam-malam di warung kopi saya. Nah, terus saya bikinin teh. Tiba-tiba dia pergi begitu aja. Dan besoknya dia datang lagi sewaktu Pak Lurah sudah memberitahu perihal gadis yang hilang itu." "Terus?" tanya Pak Lurah yang semakin penasaran. Disinilah semua yang Jalu alami ia ceritakan tanpa dilebih-lebihkan. Bahkan Pak Lurah sampai bingung mendengarnya karena terkesan tidak masuk akal. "Saya sendiri awalnya bimbang dan ragu mau kasih tahu Pak Lurah, tapi gara-gara kejadian malam itu saya jadi sakit sampai sekarang. Dan sepertinya saya harus nuntasin semuanya Pak Lurah," ucap Jalu dengan gemetar. Ya sudah, begini saja. Kita cek ke lokasi. Kalau memang ada mayatnya Elis yang terkubur, berarti itu semua petunjuk, ucap Pak Lurah yang dibalas anggukan oleh Jalu. Hari itu juga, Jalu ikut bersama Pak Lurah untuk datang ke kantor polisi dan juga mendatangi lokasi. Tidak ada yang tahu, hanya ada Pak Lurah, Jalu, dan juga beberapa pihak penyidik. "Di mana Jalu tempatnya?" tanya Pak Lurah. Jalu pun terdiam. Ia fokus mengedarkan pandangannya dan kembali mengingat titik lokasi di mana Elis dikuburkan. Di mana ya? Di sana Pak, di sana kayaknya, ucap Jalu menunjuk ke salah satu gundukan tanah di dekat pohon besar. "Benar?" tanya Pak Lurah memastikan. "Ya Pak." Buru-buru gundukan tanah tersebut dibongkar. Waktu pun berjalan hingga tiba-tiba tercium aroma busuk menyeruak yang membuat Jalu hampir muntah. "Ya Allah!" bekik Jalu menahan mual. Terlihat jasad tersebut di dalam tanah itu. Jasad tersebut pun langsung dievakuasi untuk diperiksa. Sementara di sisi lain, Jalu tak menyangka rupanya apa yang ia alami benar-benar nyata. Setelah dilakukan pemeriksaan, benar, jasad tersebut merupakan jasad Elis, dan keluarga Elis dikabarkan dari pihak polisi dan Pak Lurah. Hingga akhirnya jasad Elis pun dimakamkan secara layak setelah diotopsi. Dari hasil otopsi, terdapat 3 DNA yang ditemui yang bisa dengan mudah meringkus pelaku, yakni Erwin, Rizky, dan juga Jamal. Hingga pagi itu, suasana dusun menjadi ramai saat proses pelaku diringkus, terutama Erwin. Banyak warga dusun yang tak menyangka dengan sikap Erwin, padahal Erwin terkenal sosok anak baik yang tidak neko-neko. "Gak nyangka deh, anak sebaik Erwin bisa berbuat kayak gitu," bisik ibu-ibu. Indri yang mendengarnya pun menjadi malu dan masuk ke dalam rumah, sementara Bu Sum meraung menangis karena kecewa tidak menyangka anaknya bisa melakukan tindakan kriminal. Indri yang penasaran pun mencoba memasuki kamar sang kakak dan mencari informasi mengenai keseharian kakaknya yang selalu di dalam kamar. Hingga akhirnya ia menemukan buku catatan milik Erwin yang tersimpan di laci.
Indri yang penasaran pun membukanya dan membaca isi catatan tersebut yang rupanya Erwin memang sudah merencanakan kejadian tersebut karena merasa takut mengenai kehamilan Elis. Ia sengaja meminta Rizky dan juga Jamal untuk memperkosa Elis hingga pada akhirnya Elis harus meninggal di tangan Rizky. Jantung Indri berdetak kencang. Ia tak menyangka sang kakak bisa sekeji itu. Di sisi lain, selama proses penelusuran kasus, Jalu terus berada di samping Pak Lurah. Hingga kasus pun selesai dan ketiga pelaku dijatuhi hukuman setimpal, pihak keluarga Erwin pun mendapatkan sanksi sosial. Dalam beberapa pekan, keluarga mereka menjadi trending topik di dusun Kaliwungu, menjadi bahan omongan dan cemoohan dan harus menanggung aib yang diperbuat oleh Erwin. Bahkan pihak keluarga Elis yang masih tidak terima atas meninggalnya anak mereka beberapa kali mendatangi rumah keluarga Erwin walau hanya sekedar untuk memaki. Dan kini kehidupan Jalu berjalan normal kembali. Setelah kasus tersebut selesai, ia pun sembuh dan sudah tak ada lagi beban di pundaknya. Bahkan saat ini Jalu baru menyadari bahwa ia mampu melihat sosok arwah, bahkan penampakan-penampakan yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Pagi itu, Jalu yang masih berada di rumahnya pun mendengar pintunya diketuk. Waalaikumsalam, ucap Jalu lalu membuka pintu. Alangkah terkejutnya Jalu saat rupanya keluarga Elis lah yang datang ke rumahnya. Maaf, ibu dan bapaknya almarhum Elis ya? Tanya Jalu mencoba mengingat. Iya benar, maaf ya kalau pagi-pagi kami datang bertamu, ujar ibunda Elis. Gak apa-apa bu, monggo masuk dulu pak bu, ucap Jalu. Kedua orang tua Elis pun memasuki rumah Jalu. Tak lupa, Jalu pun menyuguhkan minuman untuk tamunya itu. Maksud kedatangan kami sebetulnya ingin berterima kasih karena Mas Jalu sudah membantu kami, ucap bapaknya Elis. Waduh, sebenarnya kalau malam itu saya tidak didatangi arwah Elis, ya mungkin saya juga tidak bisa membantu karena kan saya tidak tahu apa-apa pak bu. Hanya saja saat semua sudah terkuak, saya itu baru ingat sebelum kejadian pernah saya ngelihat Erwin didatangi sama seorang gadis. Tapi saya belum sadar kalau itu adalah Elis, jelas Jalu. Kalau boleh tahu, Elis itu menampakkan dirinya dengan wujud seperti apa ya Mas Jalu? Tanya ibunya Elis sedih. Masih terlihat jelas wajah kedua orang tua Elis yang belum ikhlas atas kepergian anaknya itu. Bahkan sesekali ibunda Elis menahan air matanya setiap bibirnya menyebut nama Elis. Duh, gimana ya? Ya Elis waktu itu cuma kelihatan pucat dan sedikit berantakan. Makanya saya nggak tahu. Awalnya saya pikir orang biasa. Jadi saya bikinin teh, jelas Jalu. Hingga tiba-tiba saja isak tangis ibunda Elis pun pecah dan bapaknya Elis mencoba menenangkan istrinya itu dengan cara mengusap-ngusap punggungnya. Sementara Jalu terlihat bingung harus berbuat apa. Ia juga merasa sudah tidak bisa lagi ikut campur terlalu lebih dan hanya terdiam. Sejujurnya, saya masih tidak ikhlas atas kepergian Elis. Seandainya Elis tidak kenal dengan anak bajingan itu, pasti Elis masih hidup, hardik ibunya Elis dengan isakan yang menggema. Sabar bu, saya ikhlas lan legowo. Semua sudah Gusti Allah atur. Kita hanya manusia yang harus menerima takdir, ucap bapaknya Elis. Bener apa kata bapak bu, ibu harus ikhlas. Kalau tidak ya kasihan Elis. Yang terpenting kan saat ini Elis sudah dimakamkan dengan layak dan para pelaku juga sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Sing ikhlas lan legowo nggih bu, ucap Jalu. Ibunda Elis pun mencoba menerima takdir tersebut hingga akhirnya obrolan mereka pun selesai. Sebelum berpamitan, kedua orang tua Elis memberikan sejumlah uang pada Jalu sebagai tanda terima kasih.
Karena berkat indera keenam yang Jalu miliki, akhirnya Alice dapat ditemukan walaupun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Namun Jalu menolaknya secara halus. Dia menolak sebab Jalu ikhlas membantu mereka, namun keluarga Alice tetap mendesak agar Jalu menerimanya. Hingga akhirnya uang tersebut Jalu sumbangkan untuk masjid di dusun Kaliwungu. 1 bulan berlalu pasca kasus kematian Alice. Kini Jalu mulai memperketat jam nongkrong para anak-anak muda yang hanya diperbolehkan sampai jam setengah 10 malam saja. Bahkan setiap ada yang mencurigakan, Jalu langsung sigap. Dia berharap kejadian yang Alice alami tidak akan terulang lagi oleh siapapun. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Rajeswari Widuri. Waduh, ini seru banget ya. Kang Jalu yang awal dia ngerasa biasa aja, tiba-tiba bisa melihat atau diperlihatkan ya mungkin lebih tepatnya, dan dia seperti ditarik ke masa lampau. Tuh apa tuh? Ada istilahnya dulu ya, berapa kali disebutin, lupa tuh saya tuh. Jadi kayak ditarik ke masa lalu dan diperlihatkan apa yang terjadi oleh sosok Alice. Waduh, di sini dia benar-benar hancur hatinya tuh melihat ketiga pemuda bajingan itu ya. Aduh, saya sampai kasar nih ngomong ini karena benar-benar brutal banget ya ketiga pemuda itu. Apalagi si Erwin. Erwin ini kekasihnya Alice. Karena dia mengetahui Alice hamil dan meminta pertanggungjawaban, di sini dia merencanakan sesuatu yang jahat, ingin melenyapkan Alice dengan bantuan kedua temannya. Yang diberikan sogokan bukan uang, bukan apa-apa teman-teman sogokannya, tapi berupa tubuh Alice. Kurang ajar banget. Tapi itulah ketika semua kebenaran itu pasti akan terungkap sedalam apapun dikubur, dan memang terkadang caranya kita tidak bisa tahu bagaimana caranya. Seperti kasus Alice ini akhirnya terbuka dengan cara yang tidak lazim, yaitu lewat sosok Kang Jalu, pemilik warung kopi. Ya akhirnya di sini terbongkarlah semuanya setelah Kang Jalu melaporkannya kepada kepala desa. Lalu kepala desa panggil polisi. Nah, diam-diam mereka menggali tanah yang diduga sebagai kuburan dari Alice. Terus kebuka semua. Dan pada akhirnya alhamdulillah juga ketiga pemuda itu akhirnya dijatuhi hukuman yang setimpal. Bahkan orang tuanya dari Alice datang ke Kang Jalu nih dan mengucapkan terima kasih dan memberikan sedikit uang lah ya sebagai ucapan terima kasih. Dan akhirnya diterima oleh Kang Jalu. Luar biasa kisahnya, keren, pakai banget. Nih kalau rame nih videonya, bakal diterusin nih. Saya akan minta buat Widuri untuk nerusin kisah Kang Jalu ini karena seru juga ya. Kisah-kisah seperti ini saya suka. Dan sekali lagi terima kasih untuk Widuri atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga teman-temannya. Jangan lupa diklik agar video ini bertambah viral. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.